Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fani Ramadhani Habaraka dengan NIM 1514222125 dari kelas 1F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pendekatan proses kelompok dan pendekatan sosio-emosional. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok atau group process approach disebut juga pendekatan sosio-psikologis yang merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi sosial dan dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok dalam pengelolaan kelas didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi sosial dan dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok di dalam kelas menekankan pentingnya ciri-ciri kelompok yang ada di dalam kelompok kelas dan saling berhubungan antar peserta didik yang menjadi anggota kelompok kelas itu. Hasibuan dan Mujiono mengungkapkan bahwa pendekatan kelompok agar memiliki suatu ikatan yang kuat memerlukan beberapa unsur, antara lain yang pertama, tujuan kelompok. Tujuan kelompok dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Setiap kelompok dalam kelas harus mengetahui tujuan dilakukannya suatu kegiatan kelompok. Dengan begitu, peserta didik akan lebih memahami dan tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, aturan. Aturan dapat berarti batasan perilaku yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh anggota kelas, baik guru maupun peserta didik. Dalam membuat peraturan, guru hendaknya demokratis. Aturan harus merupakan suatu kesepakatan antara guru dan peserta didik, karena aturan yang dibuat secara bersama-sama biasanya akan lebih dipatuhi dibandingkan guru membuat kebijaksanaan secara otoriter. Yang ketiga, pemimpin. Guru merupakan pemimpin utama dalam kelas. Sebagai pemimpin, hal utama yang harus dilakukan adalah menjelaskan tujuan kelompok. Selain itu, dalam rangka menciptakan dan memelihara suasana kerja kelompok yang sehat, tugas lain dari seorang guru atau pemimpin adalah mendorong dan mempererat partisipasi, kerjasama, mengurangi ketegangan, dan memperjelas partisipasi serta menerapkan sanksi. Pemudahan merupakan tingkah laku pengelolaan yang mengembangkan atau mempermudah perkembangan kondisi-kondisi positif di dalam kelas. Sedangkan pemertahanan merupakan tingkah laku pengelolaan untuk memperbaiki atau mempertahankan kondisi-kondisi efektif di dalam kelas. Yang pertama, permudahan atau facilitation. Terdapat 4 kegiatan pemudahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan pendekatan proses kelompok di kelas, yaitu sebagai berikut. Mengusahakan terbinanya kesatuan dan kerjasama, mengembangkan aturan dan prosedur kerja, menerapkan cara-cara pemecahan masalah, dan menyesuaikan pola tingkah laku kelompok atau hal yang kurang diinginkan yang selama ini ada di dalam kelompok kelas. Yang kedua, mempertahankan atau main essence. Terdapat 3 cara untuk mempertahankan serta memperbaiki kondisi efektif di dalam kelompok kelas, yaitu sebagai berikut. Mempertahankan dan memperbaiki semangat, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah manajemen kelas. Kelebihan dari
pendekatan proses kelompok. Dengan berhasilnya terciptanya kelompok ini, maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas, sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Adapun kekurangan dari pendekatan proses kelompok, apabila dalam suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa-siswa tidak merasakan adanya kebersamaan antar mereka, dan siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakal pada psikologi penyuluhan klinik, dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan pengajaran yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antar manajemen kelas. Hal-hal yang meliputi kondisi sosioemosional yaitu 1. Tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang menekankan kepada sikap demokratis lebih memungkinkan terbinanya sikap persahabatan guru dan siswa dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu terciptanya iklim yang menguntungkan bagi terciptanya kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, sikap guru. Dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah, hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku siswa akan dapat diperbaiki. Kalaupun guru terpaksa membenci, bencilah tingkah laku siswa dan bukan membenci siswa tersebut. Terimalah siswa dengan hangat sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah. Yang ketiga, suara guru. Walaupun bukan faktor yang besar, turut mempunyai pengaruh yang besar dalam belajar. Suara yang melengking tinggi atau senantiasa tinggi atau demikian rendah sehingga tidak terdengar oleh siswa secara jelas dari jarak yang agak jauh akan mengakibatkan suasana gaduh. Keadaan seperti ini juga akan membosankan sehingga pelajaran cenderung tidak diperhatikan. Yang keempat, pembinaan hubungan baik. Pembinaan hubungan baik atau rapport antara guru dan siswa dalam masalah manajemen kelas adalah hal yang sangat penting. Dengan terciptanya hubungan baik antar guru dan siswa, senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimistik, realistik dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan, serta terbuka terhadap hal-hal yang ada pada dirinya. Kelebihan dari pendekatan sosioemosional yaitu siswa mempunyai jiwa sosial yang tinggi serta hubungan antara siswa dan guru dapat tercipta dengan baik, dan guru merasa mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal karena kegagalan dapat mematikan motivasi dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Adapun kekurangan dari pendekatan sosioemosional yaitu ketidakmampuan seorang guru dalam menciptakan iklim di dalam kelas akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.